Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Baik ya? Alhamdulillah. Kembali lagi di podcast kali ini yang bertemakan kepribadian dan privacy. By the way, ini adalah episode berapa ya teman-teman? Tapi jangan sedih, kita bisa sharing kok di luar ini. Oke, baik, langsung saja perkenalkan, aku Nafida Amalia Anissa selaku moderator yang akan menemani kalian bersama pemateri kita untuk 45 menit ke depan. Kali ini narasumber kita adalah Wagub FSTP nih teman-teman. Pasti kalian semua sudah pada tahu kan siapa? Masa belum tahu sih? Oke Mas Fahmi, boleh diperkenalkan langsung. Oke, ya sebelumnya terima kasih Nafida. Perkenalkan saya Muhammad Fahmi Hoirudin dari Prodi S1 Statistika Fakultas Sains dan Teknologi Pertanian Universitas Muhammadiyah Semarang, dan kebetulan di periode ini saya diamanahi sebagai Wakil Gubernur Mahasiswa BEM FSTP. Oke, selamat datang Mas Fahmi di podcast Bravo Belajar bareng aku. Hari ini kami menyelami topik yang menarik dan seringkali kompleks, yaitu interaksi antara kepribadian dan privasi di era digital. Definisi kepribadian menurut Mas Fahmi sendiri itu apa sih Mas? Oke. Ngomongin kepribadian ini sebenarnya banyak ya konteks dan faktor-faktor atau hal-hal yang membentuk suatu kepribadian ini. Jadi sebenarnya kepribadian itu merujuk pada pola perilaku, emosi, dan pikiran yang konsisten, juga unik bagi setiap individu. Ini mencakup cara individu berinteraksi dengan dengan suatu lingkungan gitu. Jadi gimana mempersepsikan diri sendiri dan orang lain. Jadi kayak suatu kepribadian itu dibentuk oleh beberapa hal sih sebenarnya. Yang pertama mulai dari sikap, kebiasaan, preferensi, dan gaya komunikasi seseorang. Juga kayak dari pengalaman, terus dimulai dari mindset dan lain sebagainya pun itu juga mempengaruhi suatu kepribadian seseorang. Karena kepribadian itu memang ada yang itu memang bawaan dari genetik gitu loh. Kayak misal orang tuanya itu suka marah-marah, misal ternyata kebawa ke anaknya juga suka marah-marah kayak gitu. Memang ada yang seperti itu, tapi sebagian besarnya terbentuk dari beberapa hal yang tadi aku sebutin kayak gitu. Menurut Mas Fahmi sendiri tuh apa sih definisi privacy itu? Sebenarnya lumayan menarik ya ngomongin tentang privacy di zaman yang sekarang ini, karena kayaknya yang aku lihat itu privacy di zaman sekarang itu mulai dikhawatirkan sama banyak orang ya, dimulai dari privacy di kehidupan real life, di sosial media dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya privacy ini suatu hak individu atau kelompok untuk memiliki kontrol terhadap informasi pribadi mereka, termasuk hak untuk menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa informasi tersebut akan diungkapkan. Ini juga mencakup perlindungan terhadap pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran informasi tanpa persetujuan atau pengetahuan yang tepat dari individu terkait. Jadi sebenarnya privacy ini lebih ke satu keamanan kali ya, keamanan untuk diri kita sendiri dimanapun itu, entah di kehidupan nyata, di sosial media dan lain sebagainya, kayak gitu sih kurang lebihnya kalau privacy menurut aku. Berarti penting banget ya Mas ya privacy? Iya, penting banget. Menurut Mas Fahmi itu kira-kira seberapa penting sih privacy? Sebenarnya kalau seberapa penting itu privacy itu memiliki kepentingan yang besar ya. Kayak ya bahkan kadang ada juga nih kalau orang pacaran kan masih bilang aku tuh butuh privacy gitu. Bahkan di dalam hubungan aja tuh perlu gitu suatu privacy kan. Biasanya cewek-cewek sih yang suka kayak gitu. Jadi sebenarnya kepentingan privacy ini sangat penting karena privacy ini adalah suatu kebebasan individu, di mana privacy ini memungkinkan untuk seseorang untuk menjaga otonomi dan kontrol atas informasi pribadi mereka sendiri. Jadi lebih ke privacy ini menjadi suatu pegangan untuk orang-orang
ketika mereka itu mau kayak mau mengungkapkan sesuatu yang dimana itu mungkin tentang perasaan, tentang pikiran dan lain sebagainya dengan bebas di akunnya mereka sendiri kayak gitu. Juga tentang privacy itu juga sangat penting untuk kita dalam ya berkehidupannya. Ya kalau contohnya gini deh, kalau kita di lingkup kampus ya, misal kita kan biasanya teman-teman pada ngekos nih. Nah terus juga kadang kan juga teman-teman butuh privacy gitu kan di kos. Nggak enak juga kalau biasanya itu ada yang satu kos itu berdua, itu kan juga akan lama-kelamaan biasanya kebanyakan itu akan ya nggak nyaman dan ngerasa privasinya itu kurang. Makanya akhirnya mereka memutuskan untuk ngekos sendiri-sendiri ya. Sebatas itu sih kayak kepentingnya privacy untuk kehidupan sehari-hari. Apa sih Mas dampak dari terganggunya privacy atau resiko yang dapat kita alami nih apabila tidak bisa menjaga privacy itu sendiri? Oke, kalau misal ngomongin masalah dampak dari penyalahgunaan atau terganggunya privacy ya, itu juga bisa berdampak ke kepribadian kita. Baik lagi nih ke awal yang tadi kita ngomongin pribadian. Karena dari privacy itu sebenarnya itu adalah suatu, kalau misal di HP itu kan ada biasanya privacy untuk menjaga HP itu agar tetap aman kayak gimana dan agar tetap bisa berjalan. Ya kalau privacy di dalam kehidupan itu gimana caranya menjaga kehidupan kita agar tetap aman, tentram dan nyaman. Jadi ketika privacy itu udah mulai terganggu dan disalahgunakan, akan banyak hal-hal yang terjadi gitu, dan akan banyak hal-hal yang mungkin bisa berdampak negatif yang bisa kita dapat. Contohnya kalau di sosial media itu ada nanti bisa pencurian identitas, terus ada kerusakan reputasi, terus penyalahgunaan informasi kayak yang biasanya banyak tuh KTP dipakein buat pinjol dan lain sebagainya kayak gitu. Karena juga ini bisa jadi gangguan psikologis juga masalah privasi ini, karena tadi kan yang aku bilang bahwa masalah privasi ini kalau udah kebongkar itu juga bisa berpengaruh ke kepribadian. Karena apa? Karena kepribadian itu kan dibentuk dari pengalaman yang dirasakan dan lain sebagainya. Jadi ketika nantinya sebuah privasi ini terbongkar, terus kayak segampang kalau yang banyak terjadi di zaman sekarang itu ya, biasanya orang-orang pacaran yang cowoknya itu biasanya itu nyimpen sebuah aib ceweknya. Itu kan bisa dikatakan sebuah privasi dari cewek itu sendiri. Nah, tapi itu dipakai untuk menjadi senjata nih sama si cowok ini untuk ngancem ceweknya biar ceweknya itu nurut kayak gitu. Biasanya itu yang terjadi, dan akhirnya si cewek ini akan tekanan mental dan akhirnya jadi melakukan hal yang tidak, terus menuruti mau nggak mau kan, akhirnya si cewek ini menuruti kemauan cowoknya yang gimana. Nah itu yang bisa berpengaruh ke kepribadian dan ke gangguan psikologis, kurang lebihnya kayak gitu contohnya. Sedikit yang tambahan, berarti karena beberapa hal tadi ya, jadi aku sih bisa menyimpulkan bahwa menjaga privasi itu sangat penting ya, karena menjaga privasi itu kayak penting untuk melindungi individu atau untuk diri kita sendiri dan mempertahankan kepercayaan dalam penggunaan dan pengelolaan data pribadi. Jadi kayak kita tuh bisa tetap merasa aman gitu ketika kita menggunakan data pribadi kita dimanapun dan kapanpun kayak gitu. Berarti privacy itu sangat penting ya Mas? Iya, sangat penting banget. Pengalaman Mas Fahmi, gimana sih Mas caranya kita tuh agar privasi kita tuh tetap terjaga gitu? Kan banyak nih sekarang tuh yang pacaran tuh yang kayak tuker-tukeran sosmed lah, terus sering biasanya tuh ya kayak tadi Mas Fahmi bilang tuh yang si cowoknya itu nyimpen aibnya ceweknya itu. Gimana sih Mas menurut Mas Fahmi tuh? Oke, sebenarnya kalau untuk masalah itu dari pandangan aku sebenarnya nggak bisa dihakimi juga ya. Karena yang aku pikir itu semuanya akan kembali ke individu masing-masing. Kayak balik ke dirinya masing-masing itu kayak gimana. Nah, cuman kalau masalah gimana caranya kita menjaga suatu privacy dengan benar, menurut aku yang pertama itu
kita bisa dibilang sebenarnya bukan jangan mudah percaya sama orang lain sih. Kita dalam makhluk sosial juga pasti harus percaya kan sama satu sama lain. Cuman kalau masalah itu kayak mungkin lebih ke membatasi aja. Kita tahu batasan-batasannya di mana. Kalau misal kita percaya nih sama orang ini atau sama pasangan kita, tapi kita juga harus tahu batasan-batasan di mana yang mungkin itu nantinya bisa jadi berpotensi untuk hal-hal yang nggak diinginkan. Apalagi sekarang kan banyak ya jejak digital, kayak dimulai dari chat-chatan atau video, foto dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus bijak nih dalam menggunakan itu. Jangan sampai kita kecolongan di situ, kayak kita yang cuman diiming-imingi dengan udah nggak apa, aku bakal bisa diem kok, aku bisa kayak gini, karena juga nggak ada yang tahu kan orang tuh akan kayak gimana ke depannya. Jadi kayak untuk jaga-jaga, mending dari awal itu kita batasi di hal-hal itu, agar nantinya hal yang nggak diinginkan ini bisa kita cut gitu loh. Karena kalau dari aku sendiri nih ya, sebenarnya aku lebih suka mencegah daripada mengobati gitu ya. Kayak biasanya kan ada nih orang-orang yang sukanya itu mengobati kayak gitu. Nah kalau aku emang lebih sukanya itu mencegah, karena menurut aku setiap hal apapun di dunia itu pasti ada suatu hal-hal yang bisa menjadi counter atau bisa menjadi pencegah untuk hal itu terjadi gitu. Daripada kita harus ngerasain dulu, kita sakit dulu, kita udah gimana dulu baru diobati, itu menurutku lebih berat sih daripada mencegah gitu. Oke, berarti tuh penjagaan privasi itu sangat penting ya teman-teman. Bahkan tuh kita tuh boleh percaya sama orang itu boleh, tapi jangan terlalu percaya gitu ya Mas ya. Lebih bisa membatasi aja kayak gitu. Fenomena apa sih Mas yang paling buruk tentang yang pernah Mas Fahmi temuin nih tentang penjagaan privasi ini? Oke, kalau fenomena terburuk, sebenarnya kalau ngomongin fenomena terburuk itu gimana ya? Ya pasti ada sih beberapa hal. Contohnya fenomena terburuk tentang privacy itu adalah aku alamin di beberapa lingkup yang aku temui sih. Lebih tepatnya ke orang-orang di sekitarku. Banyak yang mereka itu privasinya itu kebongkar dan jadi nggak aman karena kadang itu ya kesalahan dari diri mereka sendiri dan lain sebagainya. Contohnya yang pertama ya kayak orang yang pacaran tadi itu menurutku udah jadi kasus yang umum gitu di zaman sekarang, yang masalah cowok dan cewek yang saling nyimpan aib dan saling kayak di post terus diancem-anceman kayak gitu, itu juga terjadi di lingkupku. Terus juga selain itu kayak kesalahan dari mereka sendiri itu, contohnya mereka itu kayak pinjol kayak gitu kan juga sama aja membuka privasi mereka kan, membuka data pribadi mereka, yang aku pikir itu kalau memang teman-teman ini belum siap untuk pinjol ya lebih baik nggak usah gitu. Karena ketika teman-teman udah mulai pinjol dan membuka data diri teman-teman, otomatis itu juga bisa data diri itu bisa dipakai untuk apapun sama pihak sananya. Ketika teman-teman nggak bisa membayar itu gitu, bisa digunakan untuk apa dan lain sebagainya kayak gitu. Banyak juga teman-teman yang privasinya itu terbongkar karena ya aplikasi-aplikasi yang mereka salah gunakan kayak gitu. Terus kalau fenomena ya tentang privacy, mungkin kalau tentang privacy itu kurang lebihnya kayaknya itu sih yang banyak terjadi dan ada di terjadi di lingkupku kayak gitu. Ya Mas, kan kita tadi kan udah bicara ya tentang privacy ya. Yeah. Dan itu kita sedikit ya Mas ya menyinggung soal mental health. Oke, sebenarnya kalau ngomongin dari privacy ke mental health itu bisa dibilang berhubungan ya, karena mental health ini juga dipengaruhi kayak keseimbangan mental health ini dipengaruhi oleh privasi kita. Karena kebanyakan orang-orang yang merasa mental health-nya itu kurang atau kena dan lain sebagainya, itu biasanya itu karena yaitu ketergangguan di privasinya. Karena dia merasa privasinya sudah terbongkar, tersebar, disalahgunakan oleh orang lain dan lain sebagainya. Jadi mental health dia itu kena dan terganggu itu. Makanya sebenarnya dari yang topik yang kita bicarain tadi nih, mulai dari kepribadian, privasi dan mental health ini saling berhubungan sebenarnya. Kepribadian pun juga bisa terbentuk dari mental health
Begitupun sebaliknya, mental health itu juga bisa dibentuk dari kepribadian kita gitu. Jadi mental health-nya kita sekarang itu bisa jadi juga lewat kepribadiannya kita. Karena kalau ngomongin mental health ya dan kaitannya sama privasi dan kepribadian, kadang itu ada mungkin orang yang sebenarnya dirinya itu red flag gitu ya, tapi dia nggak menyadari kalau dirinya red flag. Cuman yang bisa dia bilang itu kayak, kenapa sih orang-orang kok selalu kayak gini, kenapa sih dia hanya berpandangan ke luar gitu, ke orang-orang di sekitarnya. Jadi dia merasa, aduh mental health-ku mental health-ku kayak apa namanya, kena nih mental health-ku, kayak aku ngerasa mental health-ku lemah atau terganggu gitu kan. Jadi kayak itu padahal faktornya itu dari dirinya sendiri gitu loh, kayak karena dirinya yang red flag sendiri, ternyata dirinya itu yang merugikan orang lain, tapi dia nggak mau menyadari itu gitu. Itu juga makanya bisa dibilang mental health itu juga berpengaruh sama kepribadian ya, karena itu gitu. Berarti bahaya banget ya Mas kalau misalnya privasi kita itu sampai kesebar nih sama orang lain yang nggak bertanggung jawab gitu ya. Makanya tadi aku sempat nyampein di awal bahwa privasi itu sebuah hal yang penting, sangat-sangat penting untuk diri kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu bisa ya mencakup dan mengganggu dari kepribadian dan mental health kita gitu. Soal kepribadian itu kan cara kita melindungi. Soal kepribadian nih Mas, nah caranya kita buat nge-branding itu gimana sih Mas? Nge-branding kepribadian kita nih. Nge-branding kepribadian, berarti masuknya bisa dibilang personal branding ya? Personal branding. Untuk personal branding ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, apalagi di era zaman digital yang udah mulai banyak gitu ya sekarang, sosial media. Jadi sebenarnya kalau personal branding itu lebih ke apa yang kamu punyai sih, apa yang kamu bisa, apa yang kamu bisa lakukan, apa yang bisa kamu berikan kayak gitu. Karena kalau kita lihat di beberapa konten-konten yang ada di TikTok pun sekarang macam-macam kan. Kayak misal kalau teman-teman tahu kayak kontennya si Emil gitu, dia dengan kasih yang seperti itu. Kontennya Bagas Dribble mungkin kalau dia dengan kasih yang seperti itu. Kontennya Dava Arik yang dia suka parodi, itu bisa jadi brandingannya masing-masing gitu. Tergantung apa yang mau kita perdalam, apa yang kita punyai, atau apa yang basicnya itu kita miliki di diri kita gitu. Misal kalau dari Navida ini suka nyanyi, ya Navida bisa membrandingkan suaranya Navida, kayak Navida buat konten tentang nyanyi, terus cover gitu ya? Cover kayak gitu. Atau misal dari Navida bisa pintar buat kayak public speaking gitu ya, itu juga yang bisa jadi personal brandingnya Navida. Ketika ada forum-forum, Navida di situ buat konten-konten yang relate. Zaman sekarang kan banyak, jadi sebenarnya bisa dipakai untuk personal branding atau bahkan nge-branding organisasi yang kita punya gitu lewat konten-konten dan sosial media yang ada sekarang. Oke. Mas Fahmi, ini nih, aku mau tanya ini nih Mas, gimana sih pendapat Mas Fahmi nih? Kan misalnya nih aku udah membangun personal brandingku nih. Nah, suatu saat nih aku ngelakuin satu kesalahan yang menurut aku nggak fatal-fatal banget sih, tapi bisalah menjatuhkan personal brandingku yang udah lama banget, yang udah susah payah banget nih aku udah bangun gitu. Gimana nih menurut Mas Fahmi? Aduh, lumayan berat ya sebenarnya. Kalau masalah kayak gini, kayaknya aku kayak nggak asing gitu sama kasus-kasus kayak gini ya. Nggak, lebih ke sebenarnya kalau untuk masalah itu ya, tanggapanku itu lebih sebenarnya gini sih. Kalau basicnya dari diriku itu, aku itu orang yang selalu berpegang dengan kata-kata ini. Ketika kamu benar, ya jangan takut untuk menyuarakan. Tapi ketika kamu salah, ya jangan malu untuk mengakui gitu. Jadi kalau dari aku sendiri sih, ketika kita memang berbuat kesalahan, ya itu berarti bukan hal yang patut kita tutupi gitu loh. Kalau dari aku sendiri, lebih ke ketika kita membuat kesalahan, ya kita harus berani dan harus mau untuk mengakui itu dan memperbaiki itu gitu. Jadi lebih ke
Memang sih, apalagi netizen dan orang-orang zaman sekarang itu ya lumayan julid dan banyak yang suka kompor dan Iya, ngomong kayak benar. gimana sebagainya. Tapi apa ya, kas yang ada di diri kita tuh pasti orang-orang yang di luar sana tuh juga bisa melihat ketika kita itu memang dengan ketulusan, dengan keberanian, kayak dengan apa ya, ngilangin egonya kita untuk mengakui bahwa iya oke, di sini aku salah dan aku minta maaf karena kesalahanku ini dan aku juga akan memperbaiki dan lain sebagainya. Menurutku itu lebih gentle gitu ya. Tapi nggak dengan cara klarifikasi kayak sekarang kan banyak ya Ya, konten-konten sedikit klarifikasi klarifikasi gitu ya. klarifikasi yang itu juga malah jadi disalahgunakan sama orang-orang untuk konten gitu ya. Tapi maksudnya lebih ke pembuktian diri aja sih. Ketika kamu udah punya suatu personal branding yang bagus, terus kamu terjerat atau kena satu kesalahan yang itu buat kamu down, ya menurutku apa ya, kayak itu tadi sih, kayak memberanikan diri untuk terbuka aja dan apa namanya, lebih ke membangun, bukan membangun ulang sih, tapi kayak kita kayak langsung apa ya, kayak kita terbuka dan kita langsung intinya mengakui itu tadi dan Mengakui kesalahan ya gitu ya. mengakui kesalahan dan yaudah lama kelamaan dengan kita terus menjalani itu kayaknya lama-lama juga akan orang-orang bisa ngerti dan paham lah kayak gitu. Tapi tuh kebanyakan tuh kalau habis ngelakuin kesalahan nih Mas, itu tuh meskipun kita udah minta maaf nih, udah mengakui kesalahannya kita, tapi tuh apapun yang kita lakuin, meskipun itu sebaik apapun itu, tapi tetap aja nanti salah nih di Oh. mata-mata netizen itu. Ya, sebenarnya kayaknya itu banyak kita rasakan ya di kehidupan sehari-hari gitu. Kayak hanya karena satu kesalahan 1000 kebaikan kita itu nggak Iya, terlihat gitu ya. benar. Kalau untuk masalah itu sih lebih ke apa ya, tergantung dari targetmu itu apa sih menurutku. Ketika kamu menjalani suatu kebaikan emang karena ketulusan dan emang karena tujuan yang baik, menurutku pandangan orang dan pemikiran orang tentang itu tuh nggak begitu penting gitu. Jadi ketika kamu memang berniat untuk melakukan satu kebaikan, ya nggak usah pikirin apa yang orang-orang lihat gitu, apa yang orang-orang omongin tentang kamu gitu. Meskipun itu sebenarnya secara nggak langsung kayak ngaruh gitu ya di diri kita, kayak jadi pressure juga buat kita. Tapi ketika ada orang-orang yang kayak gitu, menurutku kita cukup untuk nggak perlu nanggepin aja sih, karena orang-orang yang kayak gitu tuh biasanya ya yang hanya megang kesalahan, selalu cuman bisa ngelihat kesalahan aja gitu, tapi dia nggak mau untuk melihat udah kebaikan apa yang kita lakuin gitu. Jadi kalau untuk itu menurutku lebih baik kita fokus sama apa yang mau kita lakuin aja kayak itu, lebih baik kita fokus sama tujuan kita aja apa, karena menurutku orang-orang di luar sana pun juga pasti akan ada yang bisa ngelihat kebaikan-kebaikan kita. Nggak semua orang kayak gitu ya, kayak nggak bisa disamaratakan juga kalau semua orang itu selalu hanya memandang kesalahan, juga nggak bisa. Jadi lebih ke ya fokus ke tujuan kita aja apa kayak gitu. Menurut Mas Fahmi nih, seberapa penting sih personal branding itu buat diri kita itu? Oke. Sebenarnya untuk kalau seberapa penting personal branding untuk diri kita, aku bisa bilang itu penting banget sih, penting banget. Karena dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, tentu saja kita juga akan bersentuhan sama orang lain kan. Contohnya kayak di kita sekarang kan masih ada di tingkatan perguruan tinggi, di universitas. Kita ada di lingkup kampus, di lingkup organisasi, yang itu juga perlu adanya personal branding untuk apa ya, untuk kita bersosialisasi, untuk kita berorganisasi dan lain sebagainya. Karena itu juga yang bisa nantinya menunjang kehidupan kita selanjutnya gitu. Karena dari personal branding yang kita bangun pun, kita juga kadang tuh nggak tahu ada benefit-benefit atau hal-hal baik apa yang akan datang ke kita. Ketika kita udah bangun suatu personal branding kayak gini, kayak gitu, kita juga kadang tuh malah kita dapat jalan lain gitu dari situ. Yang awalnya itu kita nggak kepikiran buat bisa dapat jalan ini, kok tiba-tiba dapat jalan ini gitu. Semisal kayak contohnya kayak yang kemarin ngisi pemateri nih di Sumnas kita, Mas Danang gitu ya. Yang awalnya dia cuman iseng-iseng bikin konten, yang awalnya dia cuman mikir kayak ini
bangunlah personal brandingku dengan bikin-bikin konten nanya-nanyain berapa harga jasmu dan sebagainya. Taunya dari personal branding yang terus dia telateni itu, dia sekarang bisa dikatakan influencer kan. Dia punya kelas tentang keahliannya sendiri. Terus dia udah dipanggil di seminar-seminar sekarang, dan dia udah besar gitu loh dalam personal brandingnya dia bangun. Jadi aku bisa bilang kalau personal branding itu penting sih untuk kita berjalan ke depan kayak gitu. Oke. Ini lagi ya Mas ya, tanya lagi ya. Menurut Mas Fahmi nih, kalau personal branding yang udah kita bangun terus tiba-tiba rusak gara-gara satu kesalahan tadi nih, terus itu menurut Mas Fahmi bisa memicu kerusakan mental health kita nggak? Oke. Sebenarnya kalau ngomongin masalah itu kayaknya tentu bisa ya, karena kalau yang kita lihat kan banyak ya, yang bisa pasti kita lihat semua itu kan misal kayak selebriti dan lain sebagainya. Ketika mereka kena suatu kesalahan tuh udah jelas, dan banyak juga yang bisa kita lihat kayak personal brandingnya mereka rusak, terus mereka udah nggak laku, mereka udah mulai down, dan akhirnya mental health-nya mereka itu terganggu. Akhirnya ada yang jadi kayak personal kepribadiannya itu berubah jadi kayak gimana, jadi pemarah, jadi ini, lain-lain sebagainya, itu macam-macam, dan pastinya berpengaruh. Karena ketika kita membangun sebuah personal branding, nah ini sih kayaknya yang aku pikir itu banyak salah dipikirin di pikiran orang-orang. Ketika kita udah membangun suatu personal branding, harusnya kita itu juga menyadari bahwa akan ada kesalahan yang akan kita buat gitu. Jadi aku makanya lebih suka sama orang-orang yang punya personal branding tapi apa adanya gitu loh. Ya kayak contohnya orang-orang yang konten kreator di luar sana yang atau artis-artis di luar sana ya yang udah apa adanya gitu. Nggak suka yang memperlihatkan kehidupannya di sosial media tuh kayak gimana, tapi di real life-nya kayak gimana gitu. Aku lebih suka yang ya udah dengan apa adanya, kayak si Fadil kayak gitu. Itu kan dia kayak ya udah konten apa adanya, dia memberikan sesuatu ke kita tuh dengan apa adanya tanpa menutup-nutupi dan pengen kelihatan kayak gimana kayak gitu. Karena kebanyakan dan biasanya orang-orang yang menargetkan personal branding yang bagus hanya untuk suatu eksistensi, itu endingnya mereka akan ketika terjatuh mereka akan terpuruk gitu, karena mereka merasa apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin tuju dan lain sebagainya itu hilang gitu. Tapi ketika kita membangun personal branding memang tujuannya itu untuk memberikan apa yang bisa kita berikan, terus untuk tujuan yang baik, itu menurutku ketika kita terjatuh kita nggak akan terpuruk, tapi justru kita akan bisa banyak orang-orang yang support kita. Kita juga akan menanggapi itu dengan bijak, gimana kita menanggapi kesalahan yang kita buat, terus akhirnya gimana caranya kita bangkit kembali dari itu kayak gitu. Jadi lebih ke pengaturan mindset aja sih kalau itu. Tergantung dari orang-orang itu tujuannya itu apa dan fokusnya itu apa. Karena ya banyak yang di zaman sekarang kayaknya aku mikir banyak yang salah dengan mindset orang-orang yang akhirnya ngebuat mereka itu ketika ngerasain sesuatu itu jadi kayak kayaknya aku mau mati aja deh gitu. Banyak kan yang kayak gitu sekarang. Padahal kalau konsep kehidupan ini kayaknya kalau teman-temanku yang nonton udah bosen ya aku denger aku ngomong kayak gini. Sering curhat sih ya. Ya gitu ya. Jadi konsep kehidupan yang sering aku bilang itu adalah kehidupan itu tentang keseimbangan, dimana ada cowok ada cewek, ada kanan ada kiri, ada atas ada bawah, ada sedih ada bahagia, ada senang ada kecewa, yang dimana kita menyadari bahwa suatu kehidupan itu ya terbangun oleh keseimbangan dari dua hal itu yang tadi aku sebutin. Jadi ketika kita merasa bahagia, harusnya kita juga sadar bahwa kita tuh akan merasa sedih juga di kemudian hari kayak gitu. Jadi itu yang banyak nggak disadarin orang-orang, yang orang-orang tuh berpikirnya, kok aku nggak pernah bahagia sih, kok aku selalu ngerasain sedih sih, padahal kesedihan dan kebahagiaan itu suatu hal yang menunjang kehidupan kita, yang aku bilang keseimbangan tadi gitu. Jadi kayak lebih ke mindset kita aja sih mungkin bisa dibenahi, bahwa suatu kesedihan itu bukan suatu bencana gitu, tapi suatu kesedihan itu memang, atau suatu masalah itu memang bagian dari kehidupan kayak gitu.
Selanjutnya ini ya Mas ya, sesi tanya jawab ya. Ini ada yang tanya nih. Buat teman-teman semua yang mau tanya silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, ini ada yang mau tanya nih Mas. Gimana sih ciri-ciri kepribadian Anda mempengaruhi kinerja akademik Anda? Maaf, gimana? Gimana sih ciri-ciri kepribadian Anda mempengaruhi kinerja akademik Anda? Jadi menurut Mas Fahmi sendiri nih. Ciri-ciri kepribadian yang mempengaruhi akademik ya. Nah, jadi sebenarnya kalau masalah kepribadian yang mempengaruhi akademik itu biasanya kayak tentang cara kita belajar, tentang tipe kita belajar itu kayak gimana. Itu kan kepribadian ya. Misal kalau aku itu orangnya lebih suka untuk mendengarkan daripada membaca dan menulis kayak gitu. Jadi itu kan bisa dibilang suatu kepribadian yang aku punya gitu kan. Nah, jadi yang aku pikir itu kalau masalah tentang kepribadian mempengaruhi akademik itu tentu mempengaruhi karena itu juga jadi suatu fondasi gimana kita menjalani akademik yang lagi kita jalani sekarang. Jadi misal kayak kalau Nafida orangnya lebih bisa untuk membaca materi gitu kan, berarti Nafida akan lebih banyak membaca buku, artikel atau lain sebagainya untuk mempelajari suatu hal. Tapi kalau aku suka lewat mendengarkan, ya berarti bisa jadi aku lebih sering dengerin podcast, dengerin orang menjelaskan dan lain sebagainya. Jadi itu tentu pasti berpengaruh sih antara kepribadian dan akademik kayak gitu. Oke, ini ada lagi nih Mas. Gimana sih caranya melihat kepribadian kamu sendiri berkembang saat kamu itu maju melalui tahun-tahun kuliah? Gimana? Boleh diulang? Gimana menurut kamu melihat kepribadian kamu sendiri nih yang saat ini sedang berkembang menuju melalui tahun-tahun kuliah? Berarti ini ngomongin tentang aku sendiri ya? Menurut Mas Fahmi? Kalau dari apa yang aku punya sekarang, apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang ke depan gitu ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang aku sadari dan mungkin bisa jadi referensiku di kedepannya gitu ya. Karena yang pertama di sini kan aku kebetulan kan emang ikut organisasi kan, dan sekarang emang lagi diamanai jadi wakil gubernur. Yang itu bisa dibilang ya aku suka berorganisasi gitu, aku suka berpolitik, aku suka berdiskusi kayak gitu. Jadi mungkin bisa jadi ini bisa jadi pandangan langkahku ke depan, mau bisa jadi aku nanti mau nyalek gitu atau mau terjun ke partai politik gitu di Indonesia, itu kan bisa jadi kayak gitu. Jadi itu bisa jadi pandanganku. Yang kedua tentang ini sih, aku itu biasanya jadi bukan konsultan sih ya, tapi kayak banyak lah teman-teman yang cerita. Pendengar yang baik gitu ya? Ya bisa dibilang pendengar yang baik, karena mungkin aku memang orang yang suka memperhatikan dan sedikit lebih paham tentang hal-hal yang dirasain sama teman-teman. Bisa jadi aku nanti ke depan jadi konsultan atau jadi bukan psikolog sih. Kalau psikolog aku nggak kuliah di statistik ya. Cuman kayak lebih ke tentang kayak konsultan tentang mental health atau mindset kayak gitu. Jadi kayak karena aku banyak nih suka cerita, suka berbagi pengalaman juga kayak gitu. Itu juga bisa jadi suatu referensiku di kedepan nanti itu mau kayak gimana. Jadi sebenarnya pentingnya untuk kita paham tentang kepribadian kita ini sih. Dari pertanyaan ini tuh bagus sih. Kayak bisa menyadarkan kita gitu loh bahwa kita memahami kepribadian kita itu penting. Karena apa? Karena itu yang bisa menjadi fondasi dan bisa menjadi batu loncatan untuk kita ke depannya itu mau kayak gimana. Jadi kita punya pandangan gitu loh, mau ke depan itu kayak gimana lewat kepribadian kita yang sekarang itu. Kita udah jadi apa sih, kita kepribadian kita itu kayak gimana sih, itu juga bisa menjadi langkah gitu loh buat ke depannya itu kayak gimana. Oke, ini gimana sih cara menyeimbangkan identitas pribadi dengan harapan orang lain seperti keluarga dan teman? Menyeimbangkan identitas pribadi dengan harapan orang lain seperti keluarga dan teman. Menyeimbangkan berarti kayak bisa dibilang
gimana menyeimbangkan harapan orang tua, harapan orang-orang gitu ya. Sebenarnya kalau menanggapin ini ya, kayaknya aku akan bilang kalau kita itu nggak bertanggung jawab atas harapan orang lain gitu. Kayak oke, orang lain itu boleh berharap ke kita, tapi kita hanya bertanggung jawab oleh harapan diri kita sendiri gitu. Jadi ya gampangnya ketika kita juga berharap ke orang lain, berarti ya kita harus bertanggung jawab sendiri ke harapan yang kita taruh ke orang lain gitu. Kalau misal kita nanti sakit hati dan lain sebagainya, sama halnya ketika ada orang yang ngasih harapan ke kita juga yang sebenarnya nggak bertanggung jawab atas harapan itu, kita bertanggung jawab atas harapan kita sendiri gitu. Jadi kalau tanggapanku terkait ini sih, aku adalah orang yang senang dengan kebebasan ya. Jadi kayak aku lebih mikirin daripada mikirin harapan orang lain, ya lebih baik kamu mikirin wishlist apa sih yang pengen kamu dapat, yang pengen kamu raih kayak gitu, daripada kamu mikirin untuk memenuhi harapan orang-orang gitu. Karena kalau beberapa kali aku pernah lah ya tanya ke orang-orang atau pernah lihat gitu, kayak capek nggak sih menuhin harapan orang-orang gitu, kayak nurutin harapan, kayak pandangan orang-orang ke kita tuh kayak gimana, dan kita selalu berusaha untuk memenuhi itu tuh kayak capek nggak sih gitu. Bukannya lebih enak kita jadi diri kita sendiri, kita menjalani apa yang kita suka, kita menjalani apa namanya yang kita senang, yang kita pengen lakuin kayak gitu. Cuman kalau misal kasusnya di lingkup keluarga kan emang agak berat ya. Jadi kalau untuk masalah keluarga itu juga sebenarnya kalau yang aku pikir, kita sebagai anak kan berarti nih masih tahapannya masih di anak ya. Kita sebagai anak tuh punya hak kita untuk memilih gitu loh, kehidupan kita itu mau kayak gimana, kita itu mau ngapain, dan kita itu mau kemana, itu kita punya hak. Cuman kendalanya itu banyak orang-orang nggak bisa mengkomunikasikan itu sama orang tuanya. Jadi orang tuanya nuntut A, nuntut B, minta ini, minta itu, tapi anaknya itu nggak bisa untuk ngomong, ya nggak mampu, dan akhirnya jadi perdebatan dan pertengkaran di situ. Padahal hanya dengan dikomunikasikan aja itu tuh udah bisa selesai gitu loh. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, ini ada lagi nih Mas. Gimana sih kepribadian mempengaruhi aspirasi dan pilihan karir? Kepribadian mempengaruhi aspirasi dan pilihan karir. Sebenarnya kalau yang pertanyaan ini kayaknya nyambung ya, kayak di pertanyaan yang keberapa tadi ya, yang nanyain tentang kepribadianku untuk ke depan itu kayak gimana. Jadi tentunya emang ya berpengaruh banget dari kepribadian untuk jenjang karir gitu ya. Makanya tadi aku ambil kayak Mas Danang kayak gitu. Itu memang apa ya, kepribadian yang kita punya sekarang tuh bisa menjadi jaminan untuk jenjang karir kita ke depan gitu. Apa yang kita bisa, contohnya misal dari Nafida nih ikut di organisasi sebagai apa? Aku sebagai ini anggota dari advokasi. Di anggota ini jadi apa nih? Sekre ya, sekre departemen ya. Nah, dari sekre departemen ini, misalnya nih, ini suatu kebiasaan dan suatu basic yang bisa Nafida lakuin gitu ya. Ini bisa Nafida bawa nantinya. Misal ketika di pekerjaan Nafida bisa jadi sekretaris di suatu perusahaan karena udah punya basic tentang legal drafting, tentang basic Microsoft Word dan lain sebagainya itu kayak gimana. Jadi sebenarnya nggak cuma dari kepribadian ya ini berarti masuknya ke dalam lingkup kepribadian kita sih, tapi kayak bisa dibilang bahwa apa yang sedang kita jalani sekarang, apa yang sedang kita lakukan sekarang tuh bisa jadi apa ya, kayak jaminan jenjang karir ke depan. Kayak misal nantinya kalau Nafida selain sekre, misal Nafida juga pernah jadi bendahara di kegiatan gitu, itu juga bisa jadi jenjang karir untuk kedepannya. Misal nanti jadi akuntan atau jadi suatu bendahara di suatu, bukan, jadi lebih ke suatu ke bagian keuangan gitu ya, di suatu perusahaan atau di mana yang memang udah paham terkait rancangan anggaran biaya terus dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi sebenarnya basic-basic yang kita miliki itu banyak, cuman banyak orang-orang yang nggak sadar aja kan hal itu gitu. Kayak yang selalu orang-orang biasanya kan pada bilang tuh kayak, aku tuh nggak bisa apa-apa, aku tuh bisa apa ya, aku nggak tahu bisa apa gitu. Padahal sebenarnya dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kita kayak gitu aja bisa gitu loh, menjadi
jenjang karir dan apa namanya preferensi ke depan untuk kita gitu. Sesuai standar orang kamu bakal nemuin dirimu sendiri gitu. Iya gitu. Gini Mas, ada lagi nih. Apa sih kekhawatiran Mas Fahmi tentang privacy online dan potensi penyalahgunaan data pribadi? Potensi Tentang privacy online dan potensi penyalahgunaan data pribadi. privasi online dan penyalahgunaan data pribadi ya. Nah, kalau dari aku sendiri yang aku pikir gimana ya? Makanya tadi aku bilang kalau privacy itu sangat penting ya. Jadi apa namanya? Ini pastinya ini akan bergantung dan kayak berkaitan gitu masalah privacy dan dengan penyalahgunaan data ya pribadi. dan data pribadi. Makanya tadi aku bilang kalau data pribadi kita itu harus kita jaga, privacy kita itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya agar kita tuh mungkin nggak nyesel atau nggak kena imbasnya sendiri nantinya. Ya kayak data pribadi kita nanti bisa disalahgunakan sama, apalagi sekarang lagi banyak ya hacker-hacker yang kayak contoh kemarin data pemerintah kena hacker gitu, yang menterinya nggak tahu gimana gitu kan, yang sampai malah hackernya minta maaf duluan gitu. Ya itu mungkin yang bisa jadi acuan kita lah ya untuk menjaga privasi kita. Dimana dalam menjaga privasi kita di sosial media itu juga penting. Jangan sampai kita lalai gitu dalam menjaga privasi kita di sosial media. Jadi ya mungkin kita bisa batasi dengan informasi pribadi yang kita punya dan kita berikan biasanya ke orang-orang di luar sana kayak gitu. Jadi kita lebih bisa membatasi dan menjaga itu sih. Jangan sampai kebocoran data pribadi. Iya, jangan sampai kebocoran. Nih lanjut, langkah apa yang akan diambil Mas Fahmi untuk melindungi privasi di media sosial dan platform online lainnya? Gimana? Jadi langkah apa yang akan Mas Fahmi ambil nih untuk melindungi melindungi privasi Mas Fahmi di media sosial dan platform online lainnya? Jadi kalau misal dari gimana caranya kita menjaga privasi kita dari yang di medsos ya, itu lebih ke kita membatasi penyebaran informasi yang kita berikan sih. Jadi kan kadang ada ya orang yang buat story tapi nggak ngeh gitu kalau ternyata ada data pribadinya masuk gitu, yang itu bisa disalahgunakan. Misal lagi moto dompet gitu, terus ternyata KTP atau apanya kelihatan kayak gitu, atau motor terus plat nomornya ada ya. Itu kita bisa antisipasi dari hal-hal itu, kayak kita membatasi penyebaran data pribadi kita ke orang-orang di luar sana juga. Kayak kita jangan harus seenggaknya itu dimulai dari diri kita sendiri lah. Kita harus bisa menjaga itu untuk diri kita sendiri, kayak dari diri kita untuk diri kita juga. Jadi jangan sampai kita malah lalai dan menyebarkan itu ke orang-orang lain yang malah akhirnya berimbas jadi kebocoran dan kayak jadi disalahgunakan kayak gitu. Oke, ini pertanyaan dari @amelia_ks_. Mas, kalau ada orang yang mentalnya nggak sehat sehingga bikin dia punya sifat jelek dan buat orang tuh jadinya nggak nyaman sama dia, menurut Mas Fahmi gimana ya? Apakah kita harus menurunkan ego yang udah berkali-kali? Oke, berarti ini mental health seseorang yang down karena dirinya sendiri ya kan? Karena dirinya mentalnya karena sering dapat masalah. Oh, karena sering dapat masalah, jadinya dia berlaku buruk gitu ya. Oke, sebenarnya kalau menanggapi masalah ini, yang aku pikir sebenarnya mungkin kalau ini terjadi pada teman kamu ya, kamu bisa mengkomunikasikan ini dengan baik sama teman kamu. Gimana
ya sebagai teman lah ya, kita bisa lah untuk kayak ngasih pencerahan, kayak ngasih solusi, atau bisa ngajak dia ngobrol, berkomunikasi gitu. Karena kadang orang-orang yang punya masalah itu cuman butuh untuk diajak ngobrol aja gitu. Atau orang-orang yang lagi banyak masalah itu cuman butuh untuk didengarkan aja gitu. Jadi mungkin kalau ini terjadi sama orang lain, coba aja treatment dia dengan baik, atau ya berikan apa yang dia butuhkan kayak gitu, yang biar kita bisa mengantisipasi mental health-nya dia yang down dan jadi berbuat hal yang buruk yang kayak tadi dibilang. Tapi kalau misal ini terjadi sama dirimu sendiri, gimana ya? Lebih ke ini sih. Ketika kamu udah menyadari bahwa kamu itu melakukan sebuah kesalahan, jangan hanya disadari gitu, tapi coba untuk kamu benahi juga. Karena banyak nih orang-orang yang memang udah sadar kalau dirinya itu salah, tapi dia cuman terus menayal itu gitu loh. Kayak ya aku kan kayak gini karena ini, aku kan kayak gitu karena itu gitu. Atau contohnya semisal yang aku alamin sendiri deh. Kebetulan aku kan latar belakang dari keluarga yang broken home ya. Nah, jadi ketika pertumbuhanku juga nggak mudah gitu tentunya. Dan di situ tuh aku banyak banget nemuin situasi-situasi yang dulunya aku juga sempat ngalamin fase ini. Aku banyak dapat masalah karena mungkin dari diriku sendiri yang emang suka cari masalah kayak gitu. Suka gini, suka gitu, yang akhirnya jadinya aku rasa kalau di hidup itu banyak masalah. Tapi aku bakal malah ketika diomongin orang lain, jawabanku itu ya kan aku broken home, ya kan aku nggak dapat kasih sayang dari orang tua aku, ya kan aku kayak gini di rumah, kan aku kayak gitu di rumah. Itu jadi suatu alasan yang terus aku keluarkan gitu loh, dengan kesalahan yang aku lakukan atau masalah yang aku dapat. Itu sebenarnya satu hal yang salah yang akhirnya sekarang aku sadari. Karena ketika kamu mendapatkan suatu masalah, sebenarnya identifikasi dari permasalahan itu tuh aku bilang ada 2 tahapan. Yang pertama dari tahap diri kita dan tahap orang lain. Jadi ketika kamu mendapatkan suatu masalah itu, jangan sepenuhnya langsung menyalahkan orang lain. Tapi coba deh kamu berkaca dulu, kamu introspeksi dulu. Apa aku dapat masalah ini karena diriku sendiri ya, atau karena sikap dan perlakuanku ya, atau aku dapat masalah ini karena memang faktornya itu dari eksternal atau dari orang luar sana gitu. Dan ketika kamu memang merasa mental health-mu down, ya jangan sampai itu bisa kayak sebenarnya memang akan mempengaruhi kepribadian, tapi aku pesen aja ketika itu mempengaruhi kepribadian, jangan sampai itu merugikan orang lain gitu. Kalau memang kamu merasa mental health-mu lagi down, lebih baiknya kamu cari tempat atau kamu ambil space untuk dirimu sendiri aja. Kalau memang kamu ngerasanya nggak bisa untuk bertemu sama orang lain, atau kamu ngerasanya itu kalau ketemu sama orang lain ya bakal ngebuat jadi ngelakuin hal-hal yang nggak benar gitu. Menurutku mending ketika kamu tahu bahwa mental health-mu lagi down, ya kamu ambil space sendiri, kamu cari tempat untuk sendiri, kamu kasih waktu untuk dirimu sendiri kayak gitu. Biar ya mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan itu tadi gitu. Yang endingnya nanti ketika kamu udah ngerasa bahwa feeling udah better kayak gitu dan lain sebagainya, jadi kamu udah bisa kembali ke kerumunan orang-orang dan kehidupan yang keras ini yang dijalani dengan dengan keadaan yang udah lebih baik gitu loh. Mungkin cukup itu aja ya yang dapat kita sampaikan ya Mas Fahmi ya. Oh, iya. Oke Mas, sebelum ditutup ada nggak sih closing statement-nya dari Mas Fahmi? Oke. Kalau ngomongin closing statement tentang kepribadian dan privacy, yang bisa pesanku untuk teman-teman ini adalah jaga privasi teman-teman dengan sebaik-baiknya, karena menurutku privasi ini adalah satu kunci yang sangat penting, yang ketika kunci itu mulai rusak atau mulai tersebar dan hilang,
maka dari mulai kepribadian, mental health, dan lain sebagainya itu pun akan kena dampaknya. Karena privasi ini adalah satu kunci dari banyak hal itu tadi. Jadi pesanku, jaga privasi teman-teman dengan baik, karena privasi adalah satu kunci dan satu fondasi untuk kita bisa menjalankan suatu kehidupan di berbagai aspek gitu. Oke, cukup ya Mas Fahmi ya. Oke teman-teman, ini sesi kita udah selesai nih 45 menit ke belakang. Jangan lupa diisi linknya ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa nih teman-teman, nanti kita bakal ada sarasehan di tanggal 23 Juli 2024. Mungkin itu aja dari kita ya Mas Fahmi, cukup sekian. Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.